Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kebutuhan-kebutuhan urusan duniawi kita. Tak lupa pula salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya agar banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka akan mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan mereka, dan juga kelak di akhirat adalah mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW akan mudah mendapatkan, dan orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan dalam sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada bahasan yang lalu kita telah menjelaskan perkembangan luasan kekuasaan kekhalifahan beliau, yaitu telah menguasai kota Mesir, ya, yang di mana beliau di dalam perjuangan yang dilakukan oleh seorang sahabat Amr bin As di kota Mesir, dan beberapa sahabat yang lainnya telah berhasil menaklukkan kota-kota di sekitar kota Mesir. Dan akhirnya dengan perdamaian dengan Muqawqis, ya, di mana telah kita jelaskan bagaimana perdamaian itu. Namun di daerah Mesir juga ada kota lain, yaitu Iskandaria, merupakan kekuasaan terakhir dari dinasti ataupun dari adikuasa Romawi saat itu. Sebetulnya Mesir juga di bawah kekuasaan Romawi, yaitu secara wilayah, dengan arti di mana Muqawqis dengan rakyat Kiptiyahnya membayar upeti kepada Raja Romawi. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan bahwa Raja Romawi ataupun kekuasaan-kekuasaan selama ini menguasai Mesir saling berganti, seperti Persia dan juga Yunani, kemudian juga Romawi dan beberapa kekuasaan-kekuasaan lain, itu menjadikan rakyat Mesir yang asli seperti Kiptiyah itu dipaksa untuk meyakini keyakinan para penakluk atau para penguasa yang berhasil menaklukkan kota Mesir, dan juga merampas sebagai kekayaan rakyatnya. Akan tetapi Muqawqis melihat ketika Islam menguasai daerah-daerah, justru memberikan kebebasan kepada penduduk negeri tersebut untuk memilih antara mau masuk Islam dengan membayar jizyah tanpa memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga Islam tidak menjajah dan juga tidak membumi hanguskan daerah-daerah yang mereka taklukkan, akan tetapi dijaga kelestariannya, baik alamnya juga manusianya. Jika perdamaian yang terjadi, maka segala harta penduduk yang ada adalah milik penduduk itu sendiri, ya, hanya mereka membayar jizyah sekitar 2 dinar sebenarnya, yang disebutkan oleh oleh Muqawqis dalam tawarannya kepada Heraklius ketika menyatakan bahwa dia ingin berdamai dengan Amr bin As, yaitu pimpinan pasukan kaum muslimin di Mesir saat itu. Nah, di sini ada beberapa cerita juga setelah Muqawqis berencana untuk berdamai dengan Amr bin As, lalu Muqawqis ini memberitahu kepada Heraklius yang ada di Iskandaria, ya. Di sini Raja Rum saat itu atau Raja Romawi tidak menerima sikap itu, dan bahkan melecehkan surat dari Muqawqis yang dia kirim kepada Raja Rum yang menerangkan bahwa seandainya Romawi mau juga menerima tawaran yang telah dilakukan oleh Muqawqis, akan menjaga kaum mereka dan juga harta dan darah rakyat mereka. Akan tetapi Heraklius membalas surat itu dengan melecehkan
Muqawqis mengatakan, kamu adalah orang pengecut, betapa banyaknya rakyat kamu dan juga bantuan yang akan datang dari bangsa Rum yang akan membela kamu, tapi kamu malah memilih untuk lebih berdamai dengan pasukan kaum muslimin. Nah, akhirnya Rum mengirim surat ke orang-orang Rum yang tinggal di Mesir untuk melawan kaum muslimin dan tidak mau menerima dan tidak mengikuti kebijakan yang diambil oleh Muqawqis. Nah, akhirnya Muqawqis pun balik menantang dan mengatakan bahwa rakyat Mesir tidak akan pernah menyelisihi secara khusus rakyat aslinya, yaitu Kiptiyin dan Misriyin, bukan orang dari Rum, akan setia kepadanya dan mau menerima perjanjian yang telah dia buat bersama Amr bin As. Akan tetapi ketika itu di mana Muqawqis mengumpulkan orang-orang Rum yang ada di Mesir. Ketika sampai surat daripada Raja Romawi ke rakyat Rum yang ada di Mesir, dia berkata kepada, hai rakyat Rum, Romawi, orang-orang Romawi yang ada di Mesir, saya tidak akan pernah keluar dari apa yang telah aku sepakati. Maksudnya aku yang telah masuk ke dalamnya tidak akan mencabut lagi perjanjian itu. Wala mimma salahtu al-arab alaihi, dan tidak akan pernah menarik lagi perjanjian yang telah saya sepakati bersama orang Arab. Wa inni alamu annakum satarji'una ghadan ila ra'i wa qawli. Kemudian saya yakin kalian nanti besok akan melihat bahwa pendapatku dan pandanganku ini adalah benar, akan mengambil pendapatku. Wa tatamannawna an law kuntum ata'tumuni, dan kalian akan sal dan berkata seandainya kalian mau mentaati aku. Dan dia mengatakan, waladzalika anni qad ayantu wa ra'aitu wa araftu ma lam yu'ayyin al-malik wa lam yarahu wa lam ya'rifu. Dia katakan, aku ini lebih tahu tentang kondisi, mengetahui dengan keadaan, bagaimana kekuatan musuh, dan sedang kalian tidak mengetahui, dan juga raja kalian. Apakah tidak reda salah seorang kalian hidup aman di negerinya, aman terhadap dirinya dan harta dan anak-anaknya, hanya dengan membayar 2 dinar saja setiap tahun? Ini karena memang dengan perdamaian itu mereka membayar 2 dinar setiap tahun, dan itu pun di dalam kebijakan-kebijakan pun ada toleransinya yang begitu tinggi. Jika dia orang tua atau wanita atau anak-anak yang masih belum balik, itu di dalam Islam diberi keringanan-keringanan sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian yang telah berjalan di berbagai daerah yang telah ditaklukkan oleh Islam. Inilah bagaimana perdamaian, ketenangan yang diberikan oleh Islam setiap daerah-daerah yang telah ditaklukkan, di mana rakyatnya merasa memiliki daerah itu sendiri, tidak merupakan sebagai orang asing di daerahnya sendiri. Nah, makanya dia mengatakan kepada orang-orang Rum yang tinggal di Mesir, tidakkah kalian memilih hidup aman di negeri kalian, terhadap diri kalian, harta kalian, anak kalian, hanya dengan bayar 2 dinar saja setiap tahun? Kemudian Muqawqis berbicara kepada Amr bin As, sesungguhnya raja, maksudnya Raja Rum, Raja Romawi, tidak suka dengan apa yang telah aku lakukan, dan menganggap aku ini orang yang lemah, dan menulis kepadaku dan kepada orang-orang yang Rum yang ada di sini, orang Romawi yang ada di sini, bahwa kami dilarang untuk menerima perdamaian denganmu. Dan bahkan raja itu menyuruh orang-orang yang ada di Mesir ini untuk memerangimu, atau menyuruh kami untuk memerangimu. Imma kami kalah atau menang, sampai kami menang ataupun kalah. Kemudian dia katakan, walam aku li akhruja mimma dakhaltu fihi. Dan dia takkid lagi kepada Amr bin As, saya tidak akan pernah menarik lagi apa yang telah aku katakan, dan aqadtuka alai, dan telah aku bikin perjanjian bersamamu. Kemudian aku akan didukung oleh rakyatku yang qatama sulhul kibti fima baini wa bainaka wa bainahum, bahwa telah terjadi perdamaian antara bangsa Kipti dengan antara kamu dengan mereka, dan tidak akan pernah datang dari si mereka pelanggaran ataupun pembatalan. Wa ana mutammimun laka ala nafsi, aku menjamin bahwa aku akan menyempurnakan, akan mematuhi perjanjian ini. Wal qibtu mutimmuna, dan juga bangsa-bangsa itu akan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersamamu. Kemudian wa amarum fa ana minhum bari, lalu dijelaskan kepada
Amr bin As, adapun sikap bangsa Romawi, saya tidak berlepas diri dari segala tindakan dan sikap mereka. Wa ana atlu minka an tu'tiyani salasa khisalin. Tapi saya minta kepada kamu, hai Amr bin As, ada 3 hal. Ya. Lalu Amr bin As bertanya, "Mahunna, apa itu?" Pertama dia katakan, "La antaqudu bil qibti wa adkhilni ma'ahum wa alzimni ma lazimahum." Ya. Jangan engkau merusak perjanjian yang telah dibuat bersama bangsa Kipti, termasuk aku dan ke dalamnya, ya. Dan telah sepakat pendapatku dan pendapat mereka ala ma ahadtuka alaihi, terhadap apa yang telah sepakatan dalam perjanjianku bersamamu. Maka mereka akan melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, kata Muqawqis, jika bangsa Rum meminta kepadamu untuk berdamai, jangan beri perdamaian. Ini mintanya kepada kepada Amr bin As. Jika bangsa Rum minta perdamaian padamu, jangan beri perdamaian hatta taj'alahum fi'an wa 'abidan, sampai kamu menjadikan mereka sebagai rampasan perang dan sebagai hamba sahaya. Fa innahum ahlu lidzalik, karena mereka pantas untuk mendapatkan itu, kata Muqawqis. Li'anni nasahtuhum fastakhshawni, aku telah memberikan masukan kepada mereka, tapi mereka malah melecehkanku. Wa nadhartu lahum fattahimuni, dan aku telah memberikan pandanganku kepada mereka, mereka malah menuduhku macam-macam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Muqawqis meminta kepada Amr bin As, atlu minka in ana mittu. Nah, aku memohon kepadamu jika aku meninggal, antamurahum ayadfinuni fi abi Yahnis. Jadi dia meminta di sebuah tempat, jika saya wafat nanti tolong minta kepada bangsa Kipti untuk menguburkan di daerah Abi Yahnis di Iskandaria, katanya. Maka Amr bin As menerima tawaran permintaan daripada Muqawqis tersebut. Nah, inilah bagaimana terjadinya penaklukan kota Mesir dengan perdamaian. Berikutnya, setelah Amr bin As selesai menaklukkan kota Mesir dan beberapa daerah sekitarnya, berikutnya Amr bin As melanjutkan, yaitu peluasan daerahnya ke Iskandaria. Ini yang kita bicarakan sekarang, Iskandaria. Dalam perjalanan antara, jadi tadi perdamaian itu berada di dekat namanya benteng Babilion. Babilion ini benteng yang terkuat di daerah Mesir yang telah kita bahas pada majelis yang lalu. Kemudian antara Babilion ini dengan Iskandaria itu memiliki jalan, ada yang lewat Sungai Nil, ya, ada yang lewat laut. Maka Amr bin As meminta bangsa Kipti untuk ikut membantu memperbaiki jalan-jalan yang akan dilewati oleh tentara kaum muslimin. Jadi jembatan-jembatan yang mau dilalui ataupun bekerja sama untuk menuju ke daerah Iskandaria. Dalam perjalanan, ya, ke Iskandaria itu banyak pula benteng-benteng yang sudah dibikin oleh bangsa Romawi. Ya, benteng yang di bangsa Romawi, ya. Kemudian di antaranya namanya adalah Alfiyun, ya, Alfiyun. Ini adalah daerah yang paling kaya di daerah Mesir, ya. Kemudian daerah yang paling subur. Kemudian ketika Amr bin As mendatangi daerah tersebut, penduduknya menyerah dan berdamai tanpa ada perlawanan. Kemudian setelah itu Amr bin As mengirim surat, ya, sebelum itu Umar sudah mengirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah untuk minta izin untuk melakukan jihad pelanjutan perjuangan ke daerah Iskandaria. Kemudian tatkala datang izin dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang diizinkannya untuk melanjutkan pertempuran menaklukkan kota Iskandaria, di mana di situ adalah pertahanan terakhir dari bangsa Romawi, ya. Maka dalam perjalanan ada melewati namanya kota Al-Fustat. Sampai hari ini masih ada kota ini terkenal dengan nama ini, ya. Nah, dan di sini juga adalah banyak benteng-benteng yang dibuat oleh bangsa Romawi. Nah, kemudian dari Fustat lanjutkan kepada namanya Naqius, ya. Dan ini juga benteng yang paling kuat juga untuk sampai kepada Iskandaria, ya. Nah, dengan di sini, ya, benteng ini ditaklukkan oleh Amr bin As, yaitu bahwa bagaimana
perjuangan di sini juga agak lama, beberapa bulan-bulan juga dilakukan untuk penaklukannya, karena benteng ini juga begitu tempat yang strategis dan juga begitu kokoh. Nah, kemudian Amr bin As berpikir bagaimana cara menaklukkan ini, ya. Kemudian ya Amr bin As mengumpan, wa ba'da hadza khair azma ay'amur an-nahar. Jadi akhirnya dalam perjalanan ini, dalam menaklukkan ini, Amr bin As berpikir bagaimana cara menaklukkan benteng yang begitu kuat ini. Akhirnya ya, Amr bin As menyeberangi Sungai Nil, ya, dan menyeberang dari daerah sungai untuk menaklukkan benteng tersebut, ya. Dalam waktu yang sama datang pasukan Rum yang lain untuk membantu pasukan yang ada di benteng tersebut, ya. Dan kaum muslimin sudah mencurigai, sudah menduga akan datangnya pasukan yang membantu untuk pasukan yang ada di benteng ini. Kemudian, ya, ketika itu tiba-tiba kaum muslimin sedang menaklukkan benteng ini, datang pasukan tambahan, yaitu dari bangsa Rum, pasukan angkatan lautnya naiki kapal. Ketika mereka turun, Amr bin As menyuruh, ya, ini memang diserang dari arah sungai, kemudian juga dari situ kelihatan datangnya pasukan menyerang, bantuan daripada bangsa Rum. Akhirnya Amr bin As menyuruh untuk menyerang pasukan itu dengan memanah mereka, ya. Fa amara junudahu ay yamdahuhum bin nibal, ya. Maka hatta ajum ila rukubis sufun. Akhirnya mereka kembali naik ke kapal mereka, ba'da antarakuha liwajihul muslimin. Pada awalnya mereka sudah berusaha turun, ya. Sampai kaum muslimin menyerang dengan panah mereka terus. Akhirnya mereka kucar-kacir, ya. Wa hana azimu wa dhannu annal muslimin sayaftahuna alaihim. Akhirnya ya, pasukan di dalam benteng juga merasa lemah dan yang di luar tidak bisa masuk, ya. Akhirnya menyerahlah, ya, pasukan itu, ya, untuk kaum muslimin. Nah, akhirnya Amr bin As mengutus Syarik bin Sami untuk menyerang sisa-sisa pasukan dari bangsa Rum yang lari menaiki kapal perang mereka. Nah, kemudian akhirnya Syarik ini sempat dikepung juga oleh pasukan ini, ya, sempat dilawan oleh pasukan ini, akhir terkepung di sebuah daerah. Dan akhirnya Amr bin As mengetahui hal itu, mengirim lagi pasukan untuk membebaskan kepungan Syarik dari kepungan bangsa Rum ini. Itu di daerah namanya Saltis, ya. Ini adalah juga daerah yang besar, banyak penduduknya, dan juga pasukan di situ berkumpul. Nah, ini cerita ketika dalam perjalanan menaklukkan Iskandaria. Kemudian, ya, di Ma'rakah Saltis ini juga terjadi pertempuran, ya. Kemudian dengan kekuatan yang besar, bangsa Rum berusaha juga membela atau mempertahankannya. Namun, ya, akhirnya pasukan Rum juga kalah dan mereka pun lari ke daerah Kriyun namanya. Berakhirlah di Madinah Kriyun. Di sana juga, ya, Madinah yang ini ada Madinah yang sangat sudah tua disebutkan dalam sejarah, ya, dan juga Madinah, kota ini kota yang sudah tua dan juga kota yang besar dan indah, ya. Dan ini adalah kota yang Daffatai Tar'a Iskandaria. Ini adalah kota pintu masuk untuk Iskandaria, ya. Di mana ini adalah semacam pantai perdagangan, di mana pedagang-pedagang dari sini masuk ke daerah-daerah lain, ke Iskandaria, ke Fustat dan lainnya. Nah, dan ini adalah pertahanan terakhir daripada benteng untuk masuk Iskandaria. Dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya juga kaum muslimin mampu menaklukkan benteng ini, yaitu tadi daerah yang terakhir, yaitu Saltis ini, ya. Karena pasukan di sini sudah melihat, ya, bagaimana kekuatan kaum muslimin yang dari awal, ya, banyak mengalahkan
pasukan Rum dan telah menguasai banyak benteng-benteng mereka. Ini menyebabkan runtuhnya semangat, hilangnya jatuhnya semangat tentara Rum untuk berjuang gitu. Karena akhirnya mereka satu persatu mereka serahkan benteng-benteng itu kepada kaum muslimin, ya, kadang-kadang dengan perlawanan yang sangat sengit pertamanya, namun akhirnya mereka juga mengalah. Nah, kemudian ya di sini terjadi pertempuran yang sangat sengit juga di terakhir pertahanan yang tadi di Qaryun, di kota Qaryun namanya, ya, sampai pertempuran malam hari, ya, dan belum selesai, sambung lagi pagi besok, ya, ada sekitar disebut sini yaitu sekitar belasan hari pertempuran itu, ya, sampai kaum muslimin salat, ya, salatnya ada yang memakai sistem salat khauf, ya, salat khauf. Nah, kemudian ketika ini berlangsung terus peperangan, ya, ketika itu Amr bin As juga mengalami cedera yang banyak di badannya dan berdarah-darah, disebutkan dalam sejarah. Akhirnya dia meminta kepada pimpinan perang untuk mencari daerah yang agak aman dulu. Akhirnya sebetulnya dia ta'akhir istabaqal haya falam ajid li nafsi hayatan mithla an taqaddam. Akhirnya ketika itu diberi semangat oleh sahabat yang lain bahwa sebetulnya yang beristirahatnya di depan bukan di belakang, begitu maksudnya. Akhirnya dengan demikian tersentak Amr bin As dan juga Amr bin As untuk terus memimpin pasukan berperang. Kemudian Amr bin As juga menanya tentang kondisi anaknya Abdullah bin Amr bin As, bagaimana jawabannya? Ya, bagaimana dia di dalam memimpin salah satu peleton dalam pertempuran itu? Ditanya, dia mengatakan, ya, ar-ruh turid wa ruh amamaka wa laysa khalfuk. Laysa khalfak. Engkau ingin istirahat, ingin ketenangan itu di depan bukan di belakangmu. Jadi akhirnya ketika terdengar kalimat itulah yang memotivasi, ya, Amr bin As dan juga sahabat sama lain untuk mengharap dengan harapan masuk surga, ya. Inna rihal jannah qad habat nasamatuha. Dikatakan bahwa sungguhnya angin-angin surga sudah mulai datang, bertiup gitu. Ketika kaum muslimin mulai agak kesulitan menghadapi pertempuran itu, diberi semangat dengan menyebutkan keindahan surga, ya. Nah, ketika Abdullah bin As berkata pula, aqulu laha idza jasha'tu wa jashat, ya, urwaiduka tahmadi au tastarihi. Jadi dia katakan pada diri sendiri, apakah engkau gelisah? Ya, sebentar lagi kamu akan mendapatkan ketenangan, ya. Maka dengan demikian ketika Amr bin As mendengar jawaban anaknya itu, ya, huwa ibni haqqan, kata Amr bin As, inilah anakku yang sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya kaum muslimin dengan, ya, memang agak lama dalam pertempuran belasan hari, ya, di malam hari hanya menyelesaikan peperangan itu karena sudah gelap saja. Akhirnya masing-masing beristirahat sampai pagi hari dilanjutkan dengan pertempuran lagi dan demikian. Pembahasan ini melihatkan kepada kita bagaimana semangat juang para pendahulu umat ini, bagaimana pengorbanan pendahulu umat ini, bagaimana semangatnya mereka, ya, dan bagaimana mereka memperjuangkan agama ini mati-matian. Nah, ini yang dilihatkan kepada generasi muda kita agar mereka memiliki generasi pendahulu yang sudah memberikan, yang telah menggentarkan adik kuasa dunia yang saat itu di masa mereka, ya, sehingga anak-anak kita memiliki kebanggaan untuk menjadi seorang muslim, bahwa pendahulu mereka adalah orang-orang yang berani, yang gagah berani dalam berjuang, ya, dan berkorban demi agamanya. Namun di akhir pertempuran, alhamdulillah Allah menolong kaum muslimin, ya, dengan kekalahan Rum, ya, ketika kaum muslimin tetap bertahan dan akhirnya akhirnya kaum Rum pun melemah pasukannya, ya. Akhirnya mereka lari, ya,
kemudian melari ke arah Iskandaria, dan berhasil kaum muslimin menguasai daerah Kriun ini, dan akhirnya berlanjut untuk mengepung daerah Iskandaria. Nah, inilah perjalanan yang panjang ya, di ketika menaklukkan Iskandaria ini, berbulan-bulan mengepung kota Iskandaria. Jelaskan bahwa Iskandaria adalah kota yang sangat indah ya, di saat itu ya, kota yang kaya dan juga kota perdagangan, termasuk juga kota yang untuk zaman sekarang disebut sebagai daerah apa namanya wisata ya, karena memang di pinggir laut kota Iskandaria itu ya, dan bangunan-bangunan yang megah. Nah, ini yang ketika kaum muslimin melihat itu ya, keindahannya itu ya, semakin memotivasi mereka untuk menaklukkan kota Iskandaria tersebut. Nah, ketika penaklukan ini ya, kota Iskandaria ini, awalnya ketika Amr bin As memulai menaklukkan, itu masih mencari sisi-sisi atau posisi yang mungkin untuk masuk ke dalam kota ini, karena kota ini dipagar dengan dengan tembok sekeliling ini yang tidak berbatasan dengan laut. Maka Amr bin As mempunyai taktik di sini, karena di sekeliling kota Iskandaria masih banyak daerah-daerah yang di situ dihuni oleh Rom. Nah, sedangkan kalau seandainya kita menaklukkan kota Iskandaria terlebih dahulu, sedangkan daerah-daerah lain masih belum ditaklukkan, akan datang bantuan-bantuan untuk menyelamatkan kota Iskandaria ini. Akhirnya ketika mereka fokus kepada menaklukkan benteng, nanti musuh datang dari belakang. Amr bin As punya taktik dengan menaklukkan berbagai kota-kota kecil yang ada di sekitar kota Iskandaria. Maka dia mengirim beberapa orang sahabat, seperti mengirim Abdullah bin Hudzafa Usami ila Ainus Syams. Ainus Syams ini masih terkenal dengan nama ini sampai hari ini. Ya. Kemudian akhirnya mampu menaklukkan daerah itu, ya. Wasalah ahlaha, ya, dengan berdamai dengan ahlinya. Kemudian mengirim pula Kharija bin Hudzaifah al-Adawi, Kharija bin Hudzafa al-Adawi ke daerah Al-Filyum wa Ashmuniyin, ke beberapa daerah lain, beberapa kota lain. Kemudian juga sudah ditaklukkan. Mengirim lagi Umair bin Wahab al-Jumahi kepada daerah Tanis wa Dimyati. Dimyati ini masih dengan nama hari ini, dengan Dimyati, dan banyak ulama-ulama yang berasal daerah ini dengan istilah Ad-Dimyati ya, bahkan salah seorang ulama Syafi'iyah terkenal dengan Ad-Dimyati dengan itu. Nah, ini berapa daerah sekeliling itu dikuasai dulu ya, dan berapa daerah Wasyata, Wadaklah, kemudian Wabusair, Busairi, ini juga ada daerah yang masih menama ini, dan juga ulama-ulama banyak berasal daerah Busairi ini. Nah, itu dikuasai daerah-daerah kota-kota lain dulu. Wajah Uqbah bin Amir al-Juhani ya, dan ke daerah-daerah lain ya, pinggiran-pinggiran kotanya ya. Setelah kota-kota daerah lain di sekitar Iskandaria ditaklukkan, dikuasai, barulah Amr bin As mulai mengepung yaitu kota Iskandaria. Nah, dengan demikian semua daerah-daerah Mesir sudah dikuasai oleh kaum muslimin, hanya tinggal yaitu satu daerah, yaitu daerah Iskandaria. Ya, yaitu daerah Iskandaria. Nah, dalam penaklukan tadi yang kita sebutkan ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Nah, kemudian singkat ceritanya sebetulnya ya, penaklukan kota Iskandaria ini itu di mana pertahanannya sangat kuat. Di samping kota ini, di satu sisi di mana untuk masuk ke kota Iskandaria ada Sungai Nil. Kalau musim hujan, maka tidak akan bisa orang masuk ke sana. Kemudian juga dipagar dengan laut sebagian kotanya, karena di pinggir. Kemudian juga, di berbatasan dengan daratan, itu memiliki pagar-pagar benteng yang tinggi itu.
Kemudian juga ada kebun-kebun yang di situ ada penuh dengan ular, ternak ular sebagai. Jadi disebutkan dalam biografi kota Iskandaria ini saat itu dipagar dengan secara alami juga ada. Jadi dari sisi alamnya, kondisi alamnya, dan juga di daerah-daerah daratan itu tadi yang kita sebutkan, yang mungkin menyerang dari daratan itu dipagar dengan pagar yang sangat tinggi. Kemudian benteng-benteng, kemudian juga di sebelum itu juga ada kebun-kebun yang di situ disebar binatang buas. Nah, jadi canggih kotanya dipagar yang begitu, sehingga disebut dengan pengamanan tabi'iyah, ya, dengan alami gitu. Kemudian mereka yang dikepung di dalam itu, yang bersembunyi itu, setiap kaum muslimin mau menyerang, mau menaiki pagar ataupun menyerang, itu dilempar dengan menjanik. Menjanik itu bahasa kitanya yaitu yaitu punya alat untuk melempar semacam, kalau kita sekarang ya alat pelempar martil lah, disempar. Maka kaum muslimin tidak mampu mendekati pagar itu dan mendekati pintu-pintu bentengnya, karena setiap mendekat dilempar dengan dengan menjanik itu, yaitu batu semacam bom lah ya, tapi dilempar alat pelempar. Nah, sehingga memang agak berat, ya, sampai Umar bin Khattab berkirim surat kepada hampir 2 bulan atau berapa, ya, lebih, ya. Umar bin Khattab menunggu-nunggu berita ini, kok nggak datang-datang berita dari Ibnu As, ya, kenapa tidak datang berita dari Ibnu As, apa ceritanya, ya, apakah kalah, ya, atau bagaimana? Akhirnya Umar bin Khattab sampai berkirim surat kepada Amr bin As, ya, apa penyebab, dan bertanya penyebab. Kemudian Umar bin Khattab memberikan nasihat, saya telah mengirim kepada engkau 4 sahabat, orang sahabat, kata Umar bin Khattab, yang mana satu orang mereka itu kekuatannya 1000 orang. Nah, akhirnya dengan demikian, ya, Amr bin As bermusyawarah dengan para sahabat. Kalau nggak salah namanya Musailamah, dan bermusyawarah dengan sahabat ini, mintakan masukan. Akhirnya berikan masukan untuk diangkatnya Ubadah bin Samit sebagai panglima perang yang memimpin untuk penyerangan menguasai benteng itu. Berbulan-bulan itu orang yang dalam benteng ini tentu bakal kehabisan air, ya, artinya logistik. Maka mereka mendapat bantuan dari daerah Konstantinia. Nah, namun dengan selama begitu, ya, kemudian Heraklius sendiri sudah mau memimpin perang sebetulnya dengan secara langsung, karena ini adalah pertahanan terakhir, sehingga pasukan-pasukan yang ada di dalam benteng itu sedang menunggu sekali kedatangan kedatangan raja mereka, ya. Namun, ya, ketika dalam kondisi menunggu itu, tiba-tiba datang berita bahwa kepada pasukan Rum itu, yang kaum muslimin masih belum tahu, bahwa Heraklius meninggal. Jumlah pasukan yang ada di dalam kota Iskandaria, yaitu yang berada di benteng-benteng, sekitar 50.000, ya, tentara, ya, yang lengkap dengan segala peralatan perangnya. Nah, dan mereka sebetulnya sedang bergelora semangatnya menunggu raja yang langsung memimpin perang. Namun tiba-tiba datang berita bahwa raja mereka meninggal. Ketika raja ini meninggal, pasukan yang berada di dalam kota Iskandaria yang bertahan itu menjadi down semangat mereka. Kemudian juga dengan meninggalnya raja mereka ini di Konstantin ini, akhirnya keluar ke kerajaan sedang ada keributan, karena raja meninggal, tentu siapa yang akan menjadi raja, dan kemudian terjadi itu, bantuan tidak datang ke Iskandaria, sehingga sebagian pasukan yaitu sudah mulai kecewa karena air mulai sudah berkurang, makanan sudah mulai kurang, pokoknya logistik untuk pertempuran sudah mulai berkurang. Sekian lama bantuan tidak datang, ya, dan kondisi raja sedang meninggal,
keadaan negara dalam keadaan sedang agak goncang, ya, kemudian juga musuh sedang menghadang. Dengan demikian pasukan-pasukan yang berada di dalam itu berpikir, ya, para penulis sejarah kaum muslimin sebetulnya mengatakan kalau dihitung-hitung, ya, di situ kaum muslimin tidak akan mampu menaklukkan karena memang pertahanan begitu kuat, jumlah tentara yang begitu besar. Nah, ketika Heraklius meninggal, Muqawqis memberikan masukan, mengirim utusan ke Amr bin As agar berdamai dengan Rum. Nah, setelah, ya, namun Amr bin As belum tahu nih bahwa Raja Heraklius meninggal, meninggal. Tapi Amr bin As membaca, melihat pasukan mereka yang begitu besar dan bantuan yang begitu besar datang dari Konstantin untuk orang yang sedang berada dalam benteng yang bertahan di dalam kota Iskandaria, tidak mustahil kenapa mereka minta berdamai. Ini pasti ada sesuatu. Sehingga dengan di situ bahwa Amr bin As mempunyai firasat bahwa mereka ini sedang ada masalah dan mereka sebetulnya sudah down semangatnya, sudah siap kalah gitu. Akhirnya Amr bin As tidak mau menerima tawaran dari Muqawqis untuk berdamai dengan bangsa Rum. Nah, kemudian pintarnya Muqawqis juga, ya, dia membuat sebuah rekayasa untuk agar Amr bin As ini mau berdamai. Disuruh para wanita-wanita Rum yang ada di kota Iskandaria itu untuk memakai pakaian-pakaian tentara dan berdiri dari benteng-benteng, tapi tidak menghadap ke arah keluar, tapi arah ke dalam gitu. Kemudian pasukan yang laki-laki menghadap ke arah keluar, sehingga kelihatan jumlahnya begitu banyak. Namun Amr bin As tidak berubah keyakinannya bahwa ini adalah sebetulnya siasat. Dan Amr bin As sudah memprediksi ini ketika ditawarkannya untuk berdamai, ini berarti ada celah kelemahan di dalam pasukan Rum. Nah, ini kepintarannya, ya, Amr bin As, ya. Akhirnya tidak berdamai. Ya, kemudian, ya, tentu suatu pertanyaan, kenapa Amr bin As? Ya, tadi sudah kita sebutkan, kenapa Amr bin As tidak inamran rafadha sulha ma'al Qais fi waqtil ladzi kana muslimun fi hajatin muliha ilaihi. Ya, di sini terlihat bagaimana Amr bin As menolak perdamaian dengan Muqawqis, ya, dalam waktu yang kalau muslimin dipertimbangkan dari segi jumlah angkatan perang itu sangat butuh untuk berdamai dengan, ya, dengan musuh. An Iskandaria asbahat fi halatin la yumkinuha ma'a al-muqawamah sumud, di mana Iskandaria pun tidak ada kemungkinan untuk bisa menaklukkannya, ya. Karena itulah Muqawqis, ya, inna qara'aina ma sana'ta wa ma bil kitra alai ghalabana min Kemudian Amr bin As menulis surat kepada Muqawqis, sungguhnya kami telah melihat apa yang engkau lakukan dan kami bukanlah menang dengan jumlah tentara yang besar, ya, faqad laqina Herakl malikahum fakana min amrihi makana. Kami telah menghadapi pasukan Heraklius dan kami telah melihat apa yang ada. Kemudian Muqawqis berkata kepada para mustasyarnya, kepada orang-orang pentingnya, qad saraqa haula'il qaum, ini memang benar ini, ya, apa ini maksudnya? Akhriju min dari mamlakatihi hatta adkhaluhu Konstantinia. Ya, fanahnu aula bil iz'an fa aqladhu lahu al-qaul wa abau illa muharabah. Nah, kemudian dia mengusir pasukan yang pembesar Rum tadi, mengusir Muqawqis, keluarkan dia dari kerajaan ini, ya, kirim dia ke Konstantinia. Kita, ya, mengungkapkan kata-kata yang besar, kita harus menghadapi orang ini dengan bertempur saja, kata mereka, tidak mau berdamai. Ya, seakan-akan kaum bangsa Romawi yakin bahwa mereka mampu mengalahkan pasukan muslimin karena melihat pasukan jumlah yang besar, tentara yang besar, kemudian peralatan tempur yang begitu canggih, begitu banyak, lengkap. Nah, dan mereka juga berkeyakinan Konstantin akan membantu mereka, pasukan dari Konstantinia akan datang membantu mereka. Tapi hal itu tidak terbukti. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dalam masa itu pun datang surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Amma ba'd faqad ajibtu li ibta'ikum, ya, an fatih Mesir. Kata Umar bin Khattab dalam suratnya, saya ini heran terlambatnya kalian menguasai semua daerah Mesir.
innakum tuqatiluna mundu sanatain wa ma dzaka illa lamma ahdatum wa ahbabtum minad dunya ma ahabba adukum. Kata Umar Khattab, ini mungkin kalian sudah berjuang di sana sekitar 2 tahun. Ya, ini tidak adalah penyewa kecuali kalian telah melakukan sesuatu dan kalian telah condong kepada dunia sebagaimana musuh-musuh kalian condong kepada dunia. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yansur qauman illa bisiqi niyatihim. Kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah tidak menolong sekelompok kaum kecuali dengan niat mereka yang ikhlas. Wa qad kuntu wajjahtu ilaika arba'ata nafarin, dan aku telah mengirim kepada engkau 4 orang, kata Umar Khattab. Wa alamtuka anna rajula minhum, dan aku telah beritahu kepada engkau hai Amru, kata Umar Khattab, ya, anna rajula minhum maqama alfi rajulin, bahwa 1 orang di antara mereka itu bandingnya 1000 orang tuh tentara. Alama kuntu arifu, ya, sesuai dengan apa yang aku kenal. Illa ayyakuna ghayyarahum ma ghayyara ghairahum, kecuali ada sesuatu yang telah merubah mereka ini, kata Umar Khattab. Ya. Fa idza ataka kitabi hadza fakhtubin bin nas. Nah, ini nasihat Umar Khattab, kalau sudah sampai suratku ini kepadamu, tolong, ya, berbicara di hadapan pasukanmu. Wa hathum al-qital aduihim, beri semangat mereka untuk memerangi musuh mereka. Wa raghibhum fi sabri wan niyyah, motivasi mereka untuk bersabar dan juga tentang ikhlas dalam niatnya. Ya. Kemudian waqaddim ulaikal arba'a fi sudurin nas, dan 4 orang yang aku berikan kepada, yang telah aku kirim kepadamu itu, jadikan dia yang memimpin manusia. Wa murin nasi jami'an yakunu lahum sadma wahida ka sadma rajulin wahid. Ya. Suruh semua pasukanmu, ya, ya, untuk bersatu di hadapan mereka sebagaimana satu pukulan gitu. Waliyakun dzalika inda zawal yaumil Jumat. Kemudian itu adalah waktu pas mulai masuk waktu Jumat. Ini pertempuran ini penaklukan kota Iskandaria ini hari Jumat, ya. Nah, ini hari Jumat disuruh oleh Umar Khattab karena mencari waktu yang penuh berkah. Fa inna sa'atun tanzilur rahmah wa waqtul ijabah. Fa innaha sa'atu tanzilu ar-rahmah wa waqtul ijabah. Karena itu adalah saat turunnya rahmat dan waktu dikabulkannya doa. Jadi setelah hari Jumat, tergelincir matahari, semuanya dalam kitab fikih dan kitab perjuangan sejarah disebutkan, itu pas khatib di daerah-daerah Islam sedang berkhutbah, mendoakan untuk para mujahidin. Waliyu'aj an-nas ila Allah was'aluhu nasra ala aduwihim. Hendaklah engkau motivasi manusia untuk kembali kepada Allah, meminta benar kepada Allah, yang mohon pertolongan di atas musuh mereka. Kemudian setelah itu, ya, Umar Amr bin As melaksanakan nasihat dari Umar bin Khattab. Menasihati dan mengumpulkan para sahabat, ya. Kemudian, ya, dia berpikir, merenungkan, ya, dia bagaimana harus yang dilakukannya, ya. Kemudian dia berkata, ya, bahwa tidak akan pernah in fakartu fi hadzal am fa idza huwa la yaslu akhiruhu illa man aslaha awalahu. Tidak akan pernah baik akhirnya, ya, generasi terakhir kecuali apa yang telah membuat yang generasi pertama yang menjadi baik. Summa Nabi Ubadah bin Samit fa aqada lalu dia panggil Ubadah bin Samit dan dia serahkan apa namanya bendera perjuangan. Wa amarahu 'alan nas, dia angkat Ubadah bin Samit sebagai panglima perang waktu itu. Ya. Kemudian, ya, bahwa pendapat ini adalah berdasar setelah dia bermusyawarah dengan seorang sahabat namanya Musailamah ibnu Makhlad, ya, bahwa Musailamah berkata, "Ara an tanzura ila rajul lahu ma'rifah tajarub min ashabi Rasulullah SAW." Di mana dia beri masukan Maslama ini beri masukan kepada Amr bin As, aku berpendapat bahwa engkau serahkan pimpinan perang ini yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dari sahabat Rasulullah SAW. Fataqillahu ala nas, engkau angkat dia sebagai panglima perang, fayakun huwallazi yubashirul qital wa yakfika. Dialah yang langsung memimpin perangan dan itu cukup, ya, mewakili kamu. Qala Amru wa man dzalik, lalu ditanya Amru, siapa yang pantas untuk ini? Al-Maslamah menjawab, Ubadah bin Samit, itu Ubadah bin Samit. Lalu dipanggil Ubadah bin Samit, lalu diserahkan, ya, fatahu wa huwa raqib al-arfi, dan dia datang menaikkan kudanya. Ketika mendekat kepada Amr bin As dan ia ingin turun, maka Amr bin As mengatakan, azimtu alaika in nazalt, ya,
ya, aku telah memutuskan, ya, sesuatu sebelum engkau turun. Kemudian nawalni sina ramhat, bawa ke sini anak panamu, panawalahu iyahu, panaza amru imamatahu ala ra'si, dia mengambil imamahnya atas kepalanya, wa aqadalahu, ya, walau kita Rum, dan menugaskan Ubadah bin Samit untuk menaklukkan, ya, pasukan Rum. Ketika itu Amr bin As mengumpulkan kaum muslimin dan membacakan surat, ya, kaum muslimin, Umar bin Khattab kepada kaum muslimin, dan memanggil 4 orang yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab dalam suratnya, ya, lalu mengangkat mereka di hadapan manusia menjadi pimpinan perang. Wa amar jami' bi tatahharu, kemudian menyuruh semua sahabat untuk berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan. Fa fa'alu. Wa qada budal muslimin, kemudian budal muslimin memimpin kaum muslimin untuk berjuang, sehingga terjadilah pertempuran yang sengit, ya, dengan takluknya kota Iskandaria pada hari Jumat saat itu. Nah, di sini ada pembicaraan apa yang menyebabkan bisa bangsa Rum mau keluar dari apa namanya, dari benteng mereka, dari pertahanan mereka untuk bertempur di tengah di medan pertempuran secara terbuka gitu. Sebetulnya para penulis sejarah, baik sejarah orang Eropa yang menulis sejarah apapun muslimin, tidak menyebutkan detail pertempuran kekalahan itu sebabnya apa. Namun dalam analisa sebagian para sejarawan memahami karena pasukan Rum yang terkepung, yang menjaga, yang bertahan dalam benteng kota Iskandaria tadi sudah kehabisan logistik karena bantuan dari Konstantinia, kota itu pasukan dari pusat pemerintahan Romawi tidak datang. Kemudian kondisi politik yang saat itu juga goncang. Akhirnya tentaranya, ya, yafta'ilul harb, jadi ingin membuat kondisi seakan-akan perang agar mereka punya celah untuk lari begitu, untuk menyelamatkan diri. Ya. Nah, itu yang secara analisa yang disebutkan, ya, karena dari sisi kemampuan kaum muslimin untuk menaklukkan Iskandaria itu sangat berat, karena mereka mempunyai namanya menjanik tadi, yaitu alat pelempar bom ataupun ya semacam bom gitu, ya, semacam meriam itu yang dilemparkan, ya, yang untuk melempar setiap kaum muslim mau mendekati pintu-pintu pertahanan mereka. Nah, jadi di situ salah satu yang dipahami oleh kaum muslimin, oleh para penulis sejarah, bahwa sebetulnya pasukan Rum itu mereka sudah tidak siap bertahan di dalam, keluar bertempur, dan menjadikan itu sebagai alasan untuk mereka bisa menyelamatkan diri dari dari kematian tanpa makan di dalam pertahanan mereka karena kurang air dan segala macamnya, karena memang kondisi politik juga sedang kacau. Akhirnya itulah membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkannya. Nah, di sini suatu hal yang sangat mengagumkan, di mana kaum muslimin, ya, mampu mengalahkan pasukan yang begitu besar, tentu tidak bukan karena kekuatan mereka semata, tapi dari sisi perhitungan akal adalah tidak akan mungkin bisa mengalahkan. Semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi bagaimana Khalifah Umar Khattab memberikan masukan kepada pasukannya bagaimana supaya cepat bisa menguasai daerah Mesir secara utuh, ya, dengan menyuruh salat 2 rakaat, memberikan nasihat dan segala macamnya. Jadi, maka Iskandaria ditaklukkan pada hari Jumat, yaitu di awal bulan Muharram tahun 21 Hijriah. Jadi saat itu yang mengalami atau syuhada yang meninggal mati syahid itu sekitar 22.000, ya, atau ada yang muslimin Islam bukan 22.000, adalah sekitar 22 orang, ya, 22 orang yang mati, bukan 22.000, afwan. Nah, itulah kondisi terakhir penaklukan kota kebanggaan dari bangsa Romawi, ya, sehingga akhirnya Umar bin Khattab Amr bin As mengirim seseorang untuk memberi kabar kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah, yaitu namanya Mu'awiyah bin Khudaij. Dikirim untuk memberi berita. Sampai dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa bainama ana qa'idun fihi, ya, ketika aku sedang duduk dalam masjid, kata Mu'awiyah bin Khudaij, lalu keluar seorang budak perempuan Umar bin Khattab dari rumahnya. Lalu dia melihat aku syahiban ala siyabis safar. Dia melihat aku ini dalam keadaan orang yang dalam musafir. Syahiban itu keadaan pakaian yang kusut masai gitu, ya. Dan musafir, tentu cara budak perempuan ini juga mengerti bagaimana muliakan tamu. Dia tanya, "Kamu ini siapa?" Ya, aku menjawab, kata Mu'awiyah bin Khudaij, ya, "Saya ini utusan Amr bin As." Ya.
Fansarafa ini, lalu dia pergi, lalu dia datang lagi, ya, memberitahu. Kemudian dia berkata kepada Muawiyah bin Khudayj, ya, kum fa'ajib Amirul Mukminin yad'uka. Jadi Amirul Mukminin manggilmu, silakan masuk. Lalu aku ikuti dan masuk ke dalam rumah Amirul Mukminin, ya. Kemudian aku melihat Amirul Mukminin sedang memasang ridaknya dan kemudian dengan salah satu tangannya dan mengulung sarungnya dengan salah tangan yang lainnya. Faqala ma indak? Amirul Mukminin Umar Khattab bertanya, apa berita yang sedang kau bawa? Qultu khairun ya Amirul Mukminin, baik, berita yang baik, berita gembira wahai Amirul Mukminin. Fatahallahu Iskandariyah, Allah telah membuka, menyerahkan atau membuka kota Iskandaria untuk kaum muslimin. Artinya kaum muslimin mampu berkat pertolongan Allah SWT menaklukkan kota Iskandaria. Fakharaja ma'i ilal masjid, lalu Umar Khattab membawa ajakku langsung ke masjid. Faqala al muadzin, lalu dia suruh muadzin waktu itu, adzin finnas, tolong umumkan kepada manusia dengan ungkapan as-salatu jami'ah. Ini adalah lafaz yang dipanggil, yang digunakan ketika ada panggilan untuk masyarakat umum hadir ke masjid Nabi SAW. Di masa Rasulullah SAW juga begitu, di masa Khalifah Umar Khattab juga demikian. As-salatu jami'ah, ini sahabat memahami ada panggilan untuk berkumpul di masjid. Lalu berkumpullah para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab menyuruh kepada Muawiyah bin Khudayj untuk menyampaikan, kum fa akhbir ashabak, berdirilah, sampaikan informasi kepada sahabat-sahabatmu. Lalu aku berdiri, lalu aku bercerita kepada mereka. Kemudian Umar bin Khattab salat, kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian dia berdoa. Kemudian duduk. Kemudian dia berkata kepada Jariyah, ya, hal min ta'amin? Dia berkata kepada pembantu yang perempuan, budak perempuan tadi, ada makanan enggak? Lalu dia, budak perempuan, membawa roti dan juga minyak zamin, gitu ya. Lalu dikatakan kepada Muawiyah bin Khudayj, kul fa'akaltu ala haya, kata Muawiyah bin Khudayj, ya, lalu aku makan dalam keadaan agak rasa malu-malu, gitu. Summa qala ya Jariyah, hal min tamrin? Lalu dikatakan lagi kepada budak perempuannya, ada tamar enggak? Ya, maka lalu datang pula budaknya perempuan itu membawa tamar. Lalu aku juga makannya dalam keadaan malu-malu, kata Muawiyah bin Khudayj. Madza qulta ya Muawiyah hina ataital masjid? Lalu ditanya, apa tadi yang kau sampaikan waktu engkau sampai ke masjid kepada budak perempuan ini? Qala qultu, dia bertanya kepada perempuan, Amirul Mukminin qail, apakah Amirul Mukminin sedang istirahat tidur siang? Gitu maksudnya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, bisa ma qulta, ini baik buruk sekali yang kau sangka kepadaku. Bisa ma zalanta, kenapa kamu menurut aku sedang tidur? La in nimtu an-nahar la adya'anna ra'iyya. Jika aku tidur siang, sungguhnya rakyat ini akan sia-sia. Ya, tentu aku telah melalaikan rakyatku, gitu. Wal antu laila bil laila ala nafsi. Sungguh bila aku tidur malam, tentu aku tika menyia-nyiakan untuk diriku. Jadi di sini maksudnya di mana Muawiyah bin Khudayj ini mengira, karena ini juga adab ya untuk bertamu, dia ngira karena waktu siang ini ya hampir zuhur, mungkin Amirul Mukminin sedang istirahat. Maka ketika budak perempuannya datang, kelihatan ditanya, ya Amirul Mukminin sedang tidur, ditanya. Lalu maka ditanya oleh Umar Khattab, ya apa yang kau tanyakan tadi? Ya, apa yang kau sedang tidur? Aku kira aku bertanya kepada perempuan, aku sedang tidur. Lalu apakah Amirul Mukminin sedang tidur? Lalu Umar Khattab mengatakan, waduh, sangat buruklah persangkamu kepadaku, kata Amirul Mukminin. Ya, aku tidak akan mungkin tidur siang, karena aku mengurus rakyatku, tunggu rakyatku akan tersesia kalau aku tidak tidur siang. Ini membuktikan betapa sungguh-sungguhnya seorang pemimpin dalam memikirkan rakyatnya, sehingga beliau mengatakan, aku tidak pernah tidur siang, itu betul. Dan malam hari pun beliau mengatakan, seandainya aku banyak tidur malam, ya itu kalau menyiapkan untuk hak diriku, bagaimana aku adalah untuk memperhatikan dirinya, dia berikan ibadah lailnya untuk dirinya, kepentingan dirinya. Nah, ini bagaimana contoh tauladan yang baik bagi seorang pemimpin, ya, betul-betul di siang hari dia bekerja keras untuk memikirkan berbagai kebutuhan umatnya, di malam hari dia bermunajat bersama dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan kepada Muawiyah, "Fa kaifa binaum ma'a hadaini ya Muawiyah?" Ya, dia katakan kepada Muawiyah bin Khudayj, ya, bagaimana bisa tidur dalam kondisi dengan dua ini wahai Muawiyah, ya. Nah, ini menunjukkan betapa ya kondisi mereka saat itu, ya, memang dekat dengan Allah, kejujuran, memikul amanah, sehingga Allah SWT betul-betul memberikan kejayaan, kemuliaan kepada umatnya. Maka inilah barangkali kita renungkan kepada setiap pemimpin kaum muslimin hari ini, ya, angkatlah derajat kaum muslimin, ya,
angkatlah kemuliaan kaum muslimin dengan pertama sekali Anda harus memulai dari diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya, kemudian jujur dalam menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada Anda, ya. Semoga Allah dengan demikian ketika ada niat yang ikhlas, ya, kejujuran niat untuk memperbaiki umat dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengembalikan umat ini menjadi umat yang terpandang, menjadi umat yang disegani. Itulah karena waktu yang membatasi kita, yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini bagaimana, ya, kaum muslimin berjuang membela agamanya, menyampaikan agamanya di masa para sahabat, di masa Umar bin Khattab, bagaimana perjuangan begitu berat, ya. Sudah sekian banyak daerah yang, ya, penguasa-penguasa adikuasaan itu ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, mulai dari perang Qadisiyah, yaitu pasukan Persia, kemudian kekuasaan Romawi yang ada di di Syam, yang terkenal dengan perang Yarmouk, kemudian Mesir, kemudian Iskandaria, dan masih banyak lagi pertempuran setelah itu sampai ke Azerbaijan, Sijistan, dan kemudian daerah-daerah pinggir dari daerah Rusia itu sudah mulai dibuka oleh Amirul Mukminin bersama mujahidin kaum muslimin saat itu. Pelajaran yang ingin kita ambil tentulah kita memperlihatkan, biasa menceritakan kepada anak-anak kita keberanian para pendahulu pejuang-pejuang sahabat, ya, para tabi'in, ya, sehingga mereka juga dapat terinspirasi agar mereka memiliki semangat untuk membela agamanya, membela akidahnya, ya, dan bagaimana ketika membela itu mereka orang-orang yang amanah, yang jujur, yang tidak berbuat zalim, ya, bagaimana Islam menyebarkan kedamaian ke berbagai penjuru dunia saat itu, memberikan keadilan, tidak memaksa setiap rakyat yang telah ditaklukkan itu untuk masuk pada Islam, bahkan memberikan keringanan-keringanan, toleransi yang begitu tinggi untuk menciptakan kedamaian, berbeda dengan kondisi-kondisi umat lain ketika menguasai suatu daerah, di mana salah satu sebab maunya Muqawqis itu berdamai dengan pasukan Amr bin As adalah karena dia telah mengalami banyak periode yang dia ditindas, yang dia dipaksa, karena bangsa Rum yang menguasai dia saat itu adalah, ya, Romawi yang menguasai dia saat itu adalah mereka mengalami penindasan, mengalami macam bentuk pemaksaan, ya, sehingga itulah membuat dia lebih memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin, dan dia hidup tenang di daerahnya dengan keluarga, anaknya, harta yang terjaga, hanya dengan muqabil, dengan bayar, kata Muqawqis, hanya 2 dinar per tahun, ya. Nah, ini bagaimana gambaran Islam, ya, bahwa Islam itu adalah agama yang menyebarkan kedamaian, bukanlah agama yang membawa kericuhan, yang akan membawa kesusahan, dan juga tidak akan membawa untuk saling menzalimi antara sama umat manusia. Demikian pembahasan kita kali ini, ya, walaupun masih banyak pembahasan ini cabang-cabangnya, kita hanya membahas secara global, ya, bagaimana terakhir dari kekuasaan bangsa Romawi dengan jatuhnya Konstantinia atau Iskandaria ini, ya, berakhirlah kekuasaan Romawi, ya, di tangan di masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini terbukti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu kaum Umar bin Khattab ketika Rasul melihat dalam mimpinya turunnya sebuah ember dari langit, kemudian Abu Bakar menimbah, kemudian Rasulullah menyebutkan fi naz'i da'fun, ya, karena masa pemerintahnya sedikit, kemudian diambil lagi, menimbah lagi Umar bin Khattab. Rasul menyebutkan bahwa saya tidak melihat orang sangat gesit, yang sangat sukses dalam menimba seperti Umar bin Khattab, sehingga itu digambarkan kesejahteraan rakyatnya dan seterusnya. Dan kemudian juga dalam hadis, di mana dalam hadis disebutkan bahwa di setiap pasukannya ada di sahabat Rasulullah SAW, di dalamnya akan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Disebutkan ketika kaum muslim berjuang, maka musuh akan bertanya, hafikum min sahiban Muhammad SAW, apakah di tengah kalian ada yang menjadi sahabat Muhammad SAW? Nah, mereka bertanya, kalau begitu berarti adalah modal akan kekalahan mereka, dan mereka akan mau berdamai, dan akan merasa hal itu sudah merasa mereka sudah diambang kekalahan. Dan kemudian juga bertanya, hal fikum man sahiban Nabi SAW. Nah, ini juga di dalam hadis disebutkan, siapa di antara kalian masih ada di tengah pasukan kalian itu orang yang menjadi teman-teman sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam akan jaya dalam masa yang 3, yaitu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalum, tsumma alladziina, tsumma alladziina yalunahum. Itulah beberapa faedah yang dapat kita jelaskan. Kita kembali kepada akhir bentuk kita dari studio Cilengsi. Wallahu a'lam bishawab.